Bayangkan, dalam dunia yang penuh pertarungan dan keyakinan, lahir seorang pahlawan sejati. Bukan dari istana, bukan dari dunia bangsawan, melainkan dari tanah Rao, di Pasaman, Sumatera Barat. Namanya Tuanku Rao. Ia lahir sekitar tahun 1790. Sejak muda, hidupnya ditempa keras oleh waktu. Ia bukan hanya belajar bertahan, tapi juga belajar mencari cahaya di tengah gelapnya zaman. Di surau-surau kecil, ia menimba ilmu. Dari guru-guru besar, ia belajar tentang agama, tentang keikhlasan, dan tentang keberanian. Ia tumbuh menjadi seorang faqih, seorang ulama muda yang disegani. Dan orang-orang memanggilnya Faqih Muhammad. Namun seperti dalam setiap kisah heroik, hidupnya berubah saat takdir memanggil. Ia menikah dengan putri bangsawan Rao, dan tanpa diduga menjadi pemimpin negeri itu. Bukan karena ambisi, tapi karena keyakinan. Tahun 1816, gerakan besar dimulai. Gerakan Paderi. Tuanku Rao bergabung bersama para ulama dan pejuang, menegakkan hukum Islam, dan menolak kezaliman. Ia bergerak dari Rao hingga ke Rokan Hulu. Dari Padang Lawas, Sidempuan, hingga Danau Toba. Di sana, ia bertemu sahabat seperjuangan, Tuanku Tambusai. Dua nama ini menjadi duet legendaris. Seperti dua hero dalam game, yang berjuang bukan demi rang, tapi demi iman. Namun musuh tak tinggal diam. Belanda datang dengan pasukan besar. Mereka membawa senjata, tipu daya, dan janji palsu. Tapi Tuanku Rao tidak gentar. Baginya, kemerdekaan bukan hadiah, tapi harga diri. Oktober 1832. Rao jatuh ke tangan Belanda. Benteng hancur, rakyat terluka. Belanda membujuknya menyerah. Namun dengan tenang, ia berkata, "Aku akan berangkat haji." Sebuah simbol bahwa perjuangan belum berakhir. Ia pergi ke hutan. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menyusun strategi baru. Dan tak lama kemudian, ia bangkit kembali. Ia menyerang pos Belanda di Air Bangis. Pertempuran besar pun meledak. Peluru berdesing. Asap mesiu menutup langit. Tapi Tuanku Rao terus maju. Ia tidak takut mati. Karena baginya, mati di jalan kebenaran adalah kemenangan sejati. Tanggal 29 Januari 1833. Peluru musuh menembus tubuhnya. Ia terjatuh di medan perang. Tubuhnya dibawa ke kapal Belanda. Dan di atas laut yang sunyi, ia menghembuskan napas terakhirnya. Jenazahnya tak pernah ditemukan. Namun namanya abadi. Tuanku Rao bukan sekadar pejuang. Ia adalah cahaya bagi bangsanya. Simbol iman, keberanian, dan kehormatan. Kalau kisahnya hidup dalam game masa kini, ia akan jadi hero dengan skill keyakinan. Ultimatenya adalah keberanian tanpa batas. Ia tidak punya pedang ajaib, tapi punya hati yang tak pernah menyerah. Dan sampai hari ini, semangatnya masih mengalir di darah kita. Setiap zaman punya perang sendiri. Kalau dulu ia melawan penjajah, kita hari ini melawan rasa malas, ketidakpedulian, dan ketakutan. Jadi, saat kamu menekan tombol start game dalam hidupmu, ingatlah satu nama. Nama seorang pahlawan dari Pasaman, yang berjuang bukan demi kemenangan, tapi demi keyakinan. Namanya Tuanku Rao.